Video ini memperlihatkan Molly McLaren 23 tahun dan mantan pacarnya Joshua Stimson 26 tahun sedang berolahraga di pusat kebugaran. Kegiatan ini dilakukan 2 minggu setelah mereka putus, tetapi Joshua masih ingin bersama Molly. Dan siapa yang mengira, ini adalah video terakhir Molly McLaren terlihat hidup. Molly McLaren lahir pada tanggal 26 Juni 1994 di kota Cobham, South England. Orang tuanya bernama Joan dan Douglas McLaren. Mereka menceritakan bahwa Molly adalah anak yang baik dan cantik dari luar dan dalam. Sudah lama Molly mengidap gangguan mental, lebih tepatnya bulimia atau makan dalam jumlah besar kemudian dimuntahkan, serta anxiety atau kecemasan berlebih. Dalam beberapa tahun terakhir, dia berjuang untuk mengatasinya dan perjuangannya berhasil. Oleh karena itu, dia senang untuk membagikan kisah perjalanannya mengatasi mental health di sosial media. Pada tahun 2015, Molly masuk kuliah dan dia mengambil jurusan olahraga dan kesehatan. Dia menjalani kuliahnya dengan semangat, bergabung dengan perkumpulan dan klub olahraga, dan masih suka membagikan tips-tips kesehatan, diet, serta olahraga di blog dan sosial medianya. Biasanya dia akan men-share itu semua dengan memberikan kutipan-kutipan motivasi dan video saat dia berolahraga. Pada musim panas tahun 2016, Molly mendownload aplikasi kencan yang bernama Tinder dan bertemulah dia dengan pria berusia 26 tahun bernama Joshua Stimson. Joshua tinggal di daerah bernama Woodham, sekitar 14 km dari rumah Molly. Dan dalam kondisi yang sama, Joshua juga sedang berjuang mengatasi gangguan mental yang sudah dia derita sejak dia berusia 12 tahun. Saat itu orang tuanya bercerai dan ayahnya yang mendapatkan hak asuh penuh. Dia depresi karena tidak menerima keputusan ini dan merasa ibunya telah mengabaikan dan meninggalkannya. Sejak saat itu, Joshua pun menjadi pasien reguler di sebuah klinik kejiwaan dan harus mengkonsumsi obat antidepresan setiap hari dikarenakan selain mengidap depresi dan kecemasan berlebih, Joshua juga mengatakan kalau dia mengidap bipolar. Molly dan Joshua match di Tinder pada tanggal 31 Juli 2016. Setelah itu mereka berkomunikasi lewat pesan teks secara teratur. Sama-sama sedang berjuang dalam mengatasi gangguan mental dan juga penggemar olahraga, membuat mereka merasakan kecocokan dan akhirnya bertemu face to face pada tanggal 1 November 2016. Beberapa minggu setelah pertemuan ini, mereka sering bertemu dan menghabiskan waktu bersama. Molly mengatakan kepada teman-temannya kalau dia jatuh cinta kepada Joshua, tetapi di mata teman-teman dan keluarganya, mereka mempunyai firasat yang tidak baik kepada Joshua. Saat bertemu dengan teman-teman Molly, Joshua sangat pasif, diam, dan hanya berbicara dengan Molly saja. Selain itu, menurut orang tua Molly, Joshua selalu menuntut Molly agar selalu berada di sisinya. Jika Molly mengatakan dia tidak bisa bertemu dengannya, Joshua tiba-tiba saja muncul di depan rumah Molly dan akan menunggu Molly melakukan kegiatannya hingga selesai. Dan guys, for your information, sebenarnya Joshua ini tidak pernah didiagnosa mengidap bipolar disorder, tapi dia mengarang cerita ini untuk mendapatkan simpati dan perhatian dari Molly. Penyakit bipolar palsunya itu akan selalu dia gunakan saat Molly akan keluar bersama teman-temannya. Dia akan acting sedang dalam kondisi sakit sehingga membuat Molly harus membatalkan acara dengan teman-temannya. Dimanapun Molly berada, Joshua selalu ingin bersama hingga dia pun resign dari tempat kerjanya agar lebih banyak menghabiskan waktu bersama Molly dengan alasan karena sakitnya itu dia ingin support dari Molly. Lama-kelamaan Molly tidak bisa lagi melanjutkan hubungannya dengan Joshua. Joshua terlalu menuntut, posesif, dan mereka selalu bertengkar karena berkali-kali Joshua tiba-tiba datang ke rumahnya tanpa pemberitahuan, yang akhirnya membuat Molly memutuskan Joshua. Joshua mengirim pesan tanpa henti kepada Molly, memohon agar Molly memaafkannya dan kembali dengannya. Dia pun berkata kepada Molly, semua yang Molly pikirkan itu adalah karena gangguan kecemasan yang Molly derita. Joshua pun mendorong Molly untuk pergi ke psikiater.
Dari sini kita bisa tahu ya guys, kalau Joshua ini emang sangat manipulatif. Sayangnya Molly percaya kalau retaknya hubungan mereka itu adalah karena gangguan kecemasannya, dan Molly pun kembali menjalin hubungan dengan Joshua. Untuk sementara keadaan terlihat baik setelah itu, dan Joshua kembali lagi bekerja di tempat yang baru. Pada bulan April tahun 2017, Joshua dan Molly menghadiri ulang tahun bibi Molly di luar kota. Selama pesta berlangsung, orang tua Molly melihat Joshua selalu menatap tajam ke arah Molly jika Molly menari dengan laki-laki lain, bahkan dengan sepupunya sendiri. Di malam itu, saat semuanya sudah memasuki kamar hotel untuk tidur, Joan, mama Molly, menerima pesan teks dari anaknya untuk menghampirinya di kamarnya. Setelah Joan sampai, dia melihat pertengkaran antara Molly dan Joshua. Joshua memaksa Molly untuk melihat video pertengkaran mereka baru-baru ini yang secara sembunyi-sembunyi direkam oleh Joshua. Hal ini dilakukan Joshua untuk menekan dan melawan Molly. Saat itulah orang tua Molly merasa ada yang tidak benar dengan kejiwaan Joshua dan memberikan nasihat agar Molly segera putus dengannya. Molly masih memberikan satu kesempatan untuk Joshua. Dia merencanakan liburan berdua ke sebuah pulau, berharap setelah liburan ini hubungan mereka bisa membaik. Tetapi semua harapan Molly sia-sia. Di sana pertengkaran antara dirinya dan Joshua semakin hebat. Setelah pulang dari liburan, Molly mengatakan kepada mamanya dia sudah tidak ada feeling dengan Joshua dan hanya akan menunggu waktu dan kata-kata yang tepat untuk mengakhiri hubungan mereka dengan damai. Pada tanggal 7 Juni 2017, Molly akan merayakan ulang tahunnya yang ke-23 bersama teman-temannya di klub. Selama berhari-hari sebelumnya, dia dan Joshua bertengkar hebat karena hal ini, hingga akhirnya mereka sepakat untuk mengesampingkan perbedaan hanya untuk malam itu. Tiba di hari H saat di klub, Joshua marah-marah kepada Molly karena Molly menari dengan teman prianya. Joshua berteriak kepadanya yang dibalas juga dengan teriakan oleh Molly, dan saat itu juga Molly memutuskan Joshua. Joshua yang mendengar hal ini semakin marah, bahkan dia membentak semua teman-teman Molly dengan tatapan yang sadis dan tajam. Kemudian dia meninggalkan pesta itu. Keadaan menjadi sedikit lebih tenang karena Joshua menerima perpisahan itu dan pergi tanpa membuat kekacauan. Saat itu tidak ada yang mengira, padahal mimpi buruk yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Keesokan harinya seperti biasa, setelah diputuskan, Joshua meminta Molly untuk kembali kepadanya. Tetapi Molly tetap pada pendiriannya kali ini. Dia tidak bisa meneruskan hubungannya lagi. Joshua sangat marah dan menghujani Molly dengan banyak pesan teks disertai kata-kata yang kasar dan melecehkan, yang membuat Molly akhirnya memblokir Joshua dari kontaknya. Joshua yang mengetahui hal ini makin bertambah marah dan dia pun menggunakan cara lain, yaitu mempermalukan Molly di sosial media. Mengirim pesan privat kepada keluarga dekat Molly yang mengatakan kalau Molly mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Salah satu sepupu Molly yang menerima pesan ini langsung menghubungi Molly agar dia tahu apa yang diperbuat Joshua. Molly merasa takut dan tidak mengira kalau Joshua akan bertindak sejauh ini. Tanggal 22 Juni 2017, Molly ditemani mamanya mendatangi kantor polisi untuk melaporkan hal ini. Polisi pun kemudian menelpon Joshua agar Joshua menghentikan perbuatannya dan menghapus semua postingannya di sosial media atau dia akan menerima tuntutan. Tetapi karena yang Joshua lakukan bukan termasuk tindak pidana, polisi tidak bisa menangkap Joshua. 5 hari kemudian, Molly mendapat telepon dari kantor polisi bahwa Joshua telah menghapus semua postingannya. Seharusnya ini menjadi kabar gembira, tapi siapa sangka Joshua mempunyai rencana baru. Yang orang lain tidak tahu, seminggu sebelum dia menghapus postingannya, Joshua membeli pisau dan palu besar yang kemudian dia simpan di mobilnya. Dia pun mempunyai mata-mata seorang wanita dari Tinder yang dia kenal agar berkenalan dengan Molly melalui sosial medianya. Sehingga wanita itu mengetahui aktivitas Molly dan informasi itu kemudian ditransfer ke Joshua sehingga Joshua mengetahui sebagian besar aktivitas Molly. Pada tanggal 28 Juni 2017, Molly akan bertemu dengan teman-temannya di sebuah kafe dan dia mengupdate di Snapchatnya.
Joshua yang mengetahui hal ini mengatur rencana akan pergi ke sana juga dengan pasangan Tindernya. Setelah sampai di sana, Joshua dengan sengaja memperlihatkan dirinya bersama dengan wanita itu di depan Molly. Teman-teman Molly merasa hal ini aneh, tetapi Molly segera meyakinkan teman-temannya bahwa ini hanya sebuah kebetulan. Molly pun menikmati waktu bersama dengan teman-temannya, kemudian dia membayar bil dan pulang lebih awal. Siapa sangka itu adalah kali terakhir teman-temannya melihat Molly dalam keadaan hidup. Pada tanggal 29 Juni sekitar jam 10 pagi, Molly sudah berada di tempat gym seperti biasa. Posisinya saat itu masih sepi dan hanya dia sendiri di sana. Beberapa menit kemudian Joshua tiba, kemudian mengambil matras dan memulai pemanasan di samping Molly. Molly pun menghampirinya dan bertanya, "Apakah kamu membuntutiku? Kenapa kamu tidak bekerja?" Dan Joshua menjawab, "Itu bukan urusanmu." Molly meninggalkan Joshua dan pindah ke area lain di tempat gym itu sambil mengirim pesan teks ke mama dan sahabat dekatnya, mengabarkan kalau Joshua tiba-tiba ada di sana. Mama dan sahabatnya menyuruh Molly agar segera pulang. Jam 11 siang, Molly mengira Joshua sudah meninggalkan tempat gym. Dia pun mengemasi barangnya dan mulai berjalan ke mobilnya. Memang Joshua sudah meninggalkan tempat gym, tetapi dia belum meninggalkan tempat parkir. Setelah Molly memasuki mobilnya, dia tidak mengira kalau Joshua berjalan ke arahnya, membuka pintu mobil, masuk ke kursi penumpang, dan langsung menikam tubuh Molly berkali-kali seperti orang kesurupan tanpa ampun. Dia tidak berhenti hingga dia yakin kalau Molly sudah tewas. Ketika dia selesai melakukan perbuatan keji itu, dia berjalan dengan santai menuju mobilnya dengan baju yang berlumuran darah sambil menunggu polisi datang. Setelah polisi datang, dia berkata kepada polisi, "Ini yang kalian cari, dia di mobil. Aku baru saja membunuhnya." Walaupun para medis berusaha sekuat tenaga menyelamatkan Molly, pada akhirnya Molly McLaren, 23 tahun, dinyatakan meninggal di tempat kejadian dengan lebih dari 75 luka tusukan. Persidangan dimulai pada Januari tahun 2018 dan Joshua mengaku tidak bersalah atas perbuatan yang dia lakukan karena dia menyatakan bahwa dia berada di bawah kendali gangguan mentalnya. Berdasarkan hukum di UK, orang dengan gangguan kepribadian mempunyai kesempatan untuk pengurangan hukuman, tetapi diagnosis ini harus turun dari 2 orang psikiater yang ditunjuk oleh pengadilan. Ada 2 orang psikiater yang ditugaskan untuk memeriksa kejiwaan Joshua. Yang pertama adalah Dr. Syahid Majid yang merupakan konsultan forensik utama di Rumah Sakit Jiwa Tonfon Park. Dia mendiagnosa bahwa Joshua menderita gangguan kepribadian ambang parah. Sejak perceraian orang tuanya, Joshua memiliki hypersensitivitas terhadap penolakan jenis apapun. Tetapi dokter kedua, Dr. Philip Joseph, tidak setuju dengan diagnosis dari Dr. Syahid Majid. Menurut diagnosanya, Joshua sama sekali tidak menunjukkan kalau dia mengalami gangguan kepribadian, sehingga menghambatnya untuk memahami konsekuensi apabila dia menghilangkan nyawa seseorang. Menurut Dr. Philip Joseph, Joshua adalah pria yang tidak bersikap dewasa, mempunyai sifat narsistik, dan tidak menunjukkan penyesalan setelah menghabisi nyawa Molly. Setelah 4 jam berdiskusi, akhirnya hakim memutuskan Joshua bersalah karena dia memang tidak mempunyai gangguan mental, melainkan mempunyai masalah dengan wanita, di mana diketahui dulunya dia juga pernah melakukan teror, pelecehan, dan kekerasan terhadap mantan pacarnya sebelum Molly. Menurut pernyataan seorang wanita yang bernama Leah Hubbard, dia dulu bertemu dengan Joshua di sebuah bar pada tahun 2016 sebelum Joshua mengenal Molly, yang akhirnya membuat mereka dekat. Suatu malam saat dia menghadiri pesta lajang temannya, Joshua marah karena dia menari dengan laki-laki lain. Leah merasa ngeri dengan sikap Joshua yang posesif. Padahal saat itu mereka belum jadian. Beberapa hari kemudian Leah pergi ke rumah neneknya untuk merayakan ulang tahun neneknya. Dan saat itu Joshua menelpon dan mengirim pesan bertubi-tubi yang menuduh Leah telah berbohong tentang keberadaannya. Sadar dengan red flag pada Joshua, di hari yang sama Leah mengakhiri hubungan dekatnya dengan Joshua. Beberapa malam kemudian, jam 2 pagi, tiba-tiba saja Joshua ada di rumahnya dengan alasan dia ingin nebeng untuk mencharger HP-nya. Leah pun mengatakan kepada Joshua jika dia mengulangi hal ini lagi, dia akan melaporkannya ke polisi. Setelah itu Joshua pun tidak pernah lagi terlihat di rumah Leah. Tetapi pada suatu malam saat Leah pergi ke pub,
tiba-tiba saja Joshua datang menghampirinya dan meludahi wajahnya. Pengakuan lain datang dari Alexandra Dale. Pada tahun 2013, dia dan Joshua match di Tinder. Tetapi setelah bertemu dengannya, Alexandra mengatakan dengan sopan kalau dia tidak merasakan koneksi dengan Joshua. Setelah itu Joshua menelpon dan mengirim pesan berkali-kali dengan ancaman bahwa dia akan selalu mengikutinya kemanapun dia pergi dan menenggelamkannya. Joshua bahkan mengirim foto halaman belakang rumah Alexandra, padahal Alexandra tidak pernah memberitahu alamat rumahnya. Yang lebih mengerikan lagi, Joshua mengirimkan pesan teks yang berisi akan ada surprise, dan surprise itu adalah ban mobil Alexandra yang disayat dengan pisau. Alexandra yang merasa terancam sudah melaporkan hal ini sebanyak 3 kali sepanjang tahun 2013. Tetapi polisi tidak mencatatnya sebagai kejahatan. Polisi hanya mengirim pesan teks kepada Joshua untuk menghentikan perbuatan itu. Alexandra sangat menyayangkan langkah yang diambil polisi. Seandainya saja laporannya ditulis, mungkin Joshua tidak akan sejauh ini hingga menghilangkan nyawa orang lain. Dalam pengadilan, hakim berkata bahwa sikap Joshua adalah perbuatan balas dendam untuk menghukum Molly yang ingin berpisah darinya. Dan Joshua akan menimbulkan resiko berbahaya kepada wanita jika dia masih bebas, sehingga Joshua pun dijatuhi hukuman 26 tahun penjara. Dan setelah kejadian ini, polisi diharuskan menulis laporan setiap ada kasus penguntitan sebagai tindak pidana kejahatan. Hingga saat ini, kenangan Molly masih hidup dalam yayasan yang dibangun oleh orang tuanya yang bernama The Molly McLaren Foundation, yang membantu, mendidik, mendanai, dan meningkatkan kesadaran serta memberikan support bagi orang-orang yang mengalami bulimia atau kelainan gangguan makan. Well, sekian cerita hari ini guys. Sorry banget suaraku lagi gak enak karena lagi flu. Gimana menurut kalian? Mungkin jika kasus ini terjadi di Amerika, pasti sudah termasuk pembunuhan tingkat 1 dengan hukuman seumur hidup. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Kurang lebihnya aku mohon maaf ya guys. Semua informasi di cerita ini aku dapat dari Google. Selalu dukung terus channel aku and see you on the next video. Bye bye.